Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liswi Indiyawati. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kulit, struktur kulit, dan berbagai jenis penyakit kulit. Kulit dan penyakit kulit. A. Pengertian dan fungsi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh. Merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebal kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm, tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit merupakan organ yang menjalankan berbagai fungsi, di antaranya yaitu 1. Mengatur suhu tubuh, 2. Tempat ekskresi, 3. Melindungi tubuh dari lingkungan, 4. Tempat pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. B. Lapisan-lapisan kulit. Lapisan utama kulit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Epidermis, merupakan lapisan kulit yang paling terluar. Epidermis tersusun atas 5 lapisan yaitu 1. Sternum corneum atau lapisan jatanduk, merupakan lapisan teratas dan menutupi semua lapisan epiderma. 2. Sternum lucidum atau lapisan bening, disebut juga lapisan barier yang terletak di bawah lapisan tanduk yang menghubungkan lapisan sternum corneum dengan sternum granulusum. 3. Sternum granulusum atau lapisan granular, tersusun atas keratinosit yang bermigrasi dari lapisan spinosum. 4. Sternum spinosum atau lapisan bertaju, terletak antara sternum granulusum dan sternum basal. 5. Sternum germinativum atau sternum basal, lapisan epidermis yang paling bawah. Adapun fungsi kulit epidermis yang utama adalah 1. Membentuk sel-sel kulit baru. Sel kulit diproduksi di bagian dasar epidermis. Sel-sel kulit yang baru terbentuk akan terdorong mencapai lapisan kulit paling dalam waktu 1 bulan untuk menggantikan sel-sel kulit mati. 2. Memberi warna pada kulit. Epidermis mengandung melanosit, yaitu sel yang memproduksi melanin alias pigmen pemberi warna kulit. Fungsi melanin adalah melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. 3. Melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis memproduksi keratinosit yang berfungsi melindungi tubuh dari bakteri, parasit, virus, hingga panas yang menjadi penyebab kulit kering. 2. Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis. Strukturnya lebih tebal daripada epidermis, meski hanya terdiri dari 2 lapisan yaitu 1. Lapisan retikuler jauh lebih tebal daripada lapisan papiler dan memiliki kumpulan serat kolagen. 2. Beberapa struktur sel yang dapat ditemukan di dermis yaitu fibrolas, berfungsi untuk memproduksi kolagen dan elastin. Sel mast, sel ini mengandung histamin granul yang berasal dari sistem kekebalan tubuh. Pelengkap kulit. Kulit berkumpulan folikel rambut, kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Pertumbuhan kuku juga dimulai di sini. Beberapa fungsi kulit dermis adalah sebagai berikut. 1. Merasakan sakit dan sentuhan. Pada lapisan dermis terdapat ujung-ujung saraf dengan reseptor yang berfungsi mengirimkan sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan, sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lain. 2. Memproduksi keringat dan minyak. Keringat dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh dan minyak agar kulit tetap terasa lembab dan lembut. 3. Menumbuhkan rambut. Folikel rambut yang berada di lapisan kulit dermis berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. 4. Mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Selain mengalirkan nutrisi dan oksigen, pembuluh darah di lapisan dermis juga membantu mengatur suhu tubuh. Jika kulit terlalu panas, pembuluh darah akan melebar melepaskan panas. Saat kedinginan, pembuluh darah akan mengerut dan menyimpan panas. 5. Melawan infeksi. Pembuluh limfatik di lapisan kulit dermis adalah bagian penting sistem imunitas tubuh untuk menghalangi terjadinya infeksi. 3.
3. Hipodermis atau jaringan kutan. Jaringan subkutan adalah lapisan terbawah pada sistem integumen. Fungsi utamanya adalah menyimpan lemak. Hipodermis memiliki jaringan ikat yang mengikat dermis ke otot dan tulang. Hipodermis juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Selain 3 lapisan kulit utama, struktur anatomi kulit juga meliputi bagian-bagian kulit lainnya, seperti 1. Folikel rambut dan batang rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Folikel rambut terhubung dengan otot arektor pili atau otot rambut, yakni otot kecil yang saat berkontraksi dapat menyebabkan rambut menjadi tegak dan merasakan sensasi merinding. Sementara, batang rambut adalah struktur kulit yang letaknya berada di atas permukaan kulit. 2. Kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Kelenjar minyak atau dikenal dengan kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar sebasea terletak pada lapisan kulit dermis. 3. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Sesuai namanya, fungsi kelenjar keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau sternum corneum ke permukaan kulit. Terdapat 2 jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin, yakni kelenjar keringat utama pada kulit manusia. Kelenjar ekrin menghasilkan cairan encer dan tidak berbau. Sebagian besar terdiri dari air dan natrium klorida. Kelenjar keringat ini bisa ditemukan di dahi serta telapak tangan dan kaki. Kelenjar apokirin, yakni kelenjar keringat yang lebih besar, umumnya dapat ditemukan pada area tubuh yang terdapat folikel rambut, seperti area ketiak dan kemaluan. Kelenjar keringat ini mampu menghasilkan cairan yang berbau. 4. Pembuluh darah dan ujung saraf. Kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. C. Macam-macam penyakit kulit. 1. Penyakit kulit karena peradangan. Peradangan pada kulit disebut dermatitis. Kondisi ini terjadi ketika kulit bersentuhan dengan bahan yang bersifat iritatif atau dengan alergen atau zat benda yang menyebabkan reaksi alergi. Gejala dermatitis umumnya merupakan gatal, kemerahan, dan bengkak. Berdasarkan penyebabnya, ada beberapa jenis dermatitis yaitu 1. Dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak iritan termasuk penyakit kulit yang paling sering terjadi. Penyakit kulit ini ditandai dengan munculnya ruam, kulit kering, iritasi, atau bahkan luka lepuh pada area kulit yang bersentuhan dengan zat iritan. Beberapa contoh zat iritan adalah bahan kimia, pemutih baju, deterjen, alkohol, dan sabun mandi. 2. Dermatitis kontak alergi. Gejala dermatitis kontak alergi seperti kemerahan dan bengkak munculnya ketika kulit bersentuhan dengan alergen. Alergen dapat berupa bahan kimia, kosmetik, cat kuku, sarung tangan lateks, protein, atau perhiasan. 3. Dermatitis atopik atau eksim. Eksim ditandai dengan kulit merah, gatal, kering, atau bersisik. Banyak orang menyebut kondisi ini dengan istilah eksim kering. Keluhan ini sering muncul pada kulit di bagian leher, lipatan siku, atau bagian belakang lutut. Jika digaruk, kulit bersisik bisa mengelupas mengeluarkan cairan. Penyakit kulit jangka panjang atau kronis yang biasanya dimulai saat bayi ini sering kambuh secara tiba-tiba dan kemudian mereda. 4. Dermatitis seboroid. Penyakit kulit ini biasanya mengenai area tubuh yang berminyak seperti wajah, punggung, dan dada.
Gejala berupa kulit kemerahan dan bersisik. Jika mengalami kulit kepala, dermatitis seboroid menyebabkan ketombe yang membandel. Pada bayi, penyakit ini dikenal dengan sebagai cradle cap. 2. Penyakit kulit karena kelainan autoimun. Gangguan atau autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan jaringan tubuh yang sehat. Beberapa penyakit kulit yang disebabkan oleh gangguan autoimun adalah 1. Psoriasis. Psoriasis merupakan kondisi di mana sel-sel kulit tumbuh terlalu cepat, sehingga menumpuk dan membentuk bercak kemerahan disertai sisik berwarna perak. 2. Vitiligo. Vitiligo terjadi karena sel kulit yang memproduksi melanin atau pigmen berwarna gelap tidak berfungsi. Akibatnya, kulit kehilangan warnanya dan muncul bercak-bercak putih. Vitiligo bisa diderita oleh semua jenis kulit, namun akan terlihat lebih jelas pada orang yang berkulit gelap. 3. Skleroderma. Pada skleroderma, kulit menjadi keras dan membandel. Skleroderma bisa hanya menyerang kulit, tapi bisa juga menyerang pembuluh darah dan organ dalam. 4. Pemphigus. Terdapat dua macam pemphigus, yaitu pemphigus vulgaris dan pemphigus foliaceus. Pemphigus vulgaris ditandai dengan lelepuhan yang mudah pecah namun tidak gatal. Sedangkan pemphigus foliaceus ditandai dengan kulit bersisik atau berkerak dan lepuhan kecil yang terasa gatal jika pecah. 5. Discoid lupus erythematosus. Ini merupakan penyakit lupus yang menyerang kulit. Gejala discoid lupus erythematosus meliputi ruam merah yang cenderung memburuk saat terkena sinar matahari. Ruam dapat muncul di bagian tubuh manapun, tetapi lebih sering muncul di kulit kepala, wajah, leher, tangan, dan kaki. 3. Penyakit kulit karena infeksi. Penyakit kulit akibat infeksi ini umumnya menular dan bisa disebabkan oleh 1. Infeksi bakteri. Beberapa penyakit kulit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri diantaranya adalah bisul, impetigo, kusta, folikulitis atau infeksi pada kelenjar rambut, dan selulitis. 2. Infeksi virus, cacar, herpes zoster atau cacar ular, kutil, molluscum contagiosum, dan campak merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh virus. 3. Infeksi jamur. Jamur biasanya menyerang kulit yang sering lembab. Macam-macam penyakit kulit karena infeksi jamur adalah kurap, tinea crucis atau infeksi jamur di selangkangan, panu, dan kutu air atau infeksi jamur pada kaki. 4. Infeksi parasit. Parasit seperti kutu dan tungu merupakan jenis parasit yang sering menimbulkan penyakit kulit, yaitu kudis. Selain kedua jenis parasit tersebut, infeksi cacing juga bisa menimbulkan penyakit kulit. Berikut